Halo, kembali lagi bertemu dengan saya, Monica Sendiava dari SMA Kolese Loyola. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang vektor, yaitu materi matematika peminatan kelas 10 semester kedua untuk perkalian skalar vektor. Perkalian skalar dua vektor, misalnya kita punya vektor A dan juga vektor B, asalkan vektor A dan vektor B ini bukan vektor 0, maka perkalian skalarnya didefinisikan bahwa A dot B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikalikan kosinus theta, yaitu sudut di antara vektor A dan juga vektor B. Karena panjang vektor A, panjang vektor B, dan juga kosinus theta, masing-masing ini kan bilangan real. Bilangan real itu artinya besaran skalar. Dan hasil perkalian vektornya itu juga bilangan real atau besaran skalar, maka perkalian ini kita sebut dengan perkalian skalar atau skalar product. Dan karena kita menggunakan lambang titik, maka sering juga perkalian ini disebut perkalian titik atau dot product. Dalam bentuk vektor kolom, perkalian skalar itu bisa ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Jadi vektor A dot vektor B, kita tinggal mengalihkan komponen yang bersesuaian X dikali X, Y dikali Y, Z dikali Z, kemudian semuanya dijumlah. Tanda-tanda dari perkalian skalar dua vektor itu hanya dipengaruhi oleh tanda dari kosinus theta. Ingat tadi rumusnya A dot B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B kali kosinus theta. Panjang vektor kan ini pasti bernilai positif, jadi nanti tinggal kosinus theta yang akan menentukan tanda perkalian skalar dua vektor ini. Kemungkinannya yang pertama, bisa jadi perkalian skalar ini tandanya positif. Kalau positif, karena ini positif, berarti kosinus theta juga positif. Ini akan dipenuhi apabila theta adalah sudut lancip antara 0 sampai 90 derajat. Kemungkinan kedua, jika A dot B itu nilainya sama dengan 0, maka ini hanya dipenuhi jika kosinus tetanya sama dengan 0. Dikatakan bahwa vektor A dan juga vektor B ini ortogonal atau saling tegak lurus karena tetanya bernilai 90 derajat. Kemungkinan ketiga, apabila hasil perkalian vektor ini nilainya negatif, karena panjang vektor itu positif, berarti kosinus tetanya bernilai negatif. Artinya tetanya antara 90 sampai dengan 180 derajat. Sehingga sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B adalah sudut tumpul. Kemungkinan berikutnya, apabila A dot B ini nilainya sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B, berarti nilai kosinus tetanya sama dengan 1. Artinya tetanya bernilai 0 derajat. Karena sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B itu 0 derajat, maka kita sebut vektor A dan vektor B ini berhimpit atau sejajar. Dan kemungkinan terakhir, apabila A dot B sama dengan negatif dari panjang vektor A kali panjang vektor B, maka kosinus tetanya bernilai negatif 1 atau tetanya bernilai 180 derajat. Dikatakan bahwa vektor A dan vektor B ini saling berlawanan arah. Satu hal yang perlu diperhatikan dari tanda-tanda perkalian dua vektor itu dituangkan dalam suatu teorema yang kita sebut dengan teorema ortogonalitas, yaitu dua buah vektor yang tidak nol akan dikatakan ortogonal atau saling tegak lurus seperti ini, jika dan hanya jika perkalian skalar dari dua vektor itu nilainya sama dengan 0. Sifat-sifat perkalian skalar dua vektor yang pertama dia bersifat komutatif, artinya A dot B sama dengan B dot A. Dan juga bersifat distributif terhadap penjumlahan. A dot B plus C akan sama dengan A dot B ditambah A dot C. Jadi dia distributif. Kemudian dia tidak tertutup karena vektor dikalikan vektor hasilnya bukan vektor melainkan suatu bilangan real atau di sini kita sebut skalar. Perkalian skalar dua vektor ini juga tidak asosiatif. Jadi kalau B dot C dikalikan dulu, baru A dot hasil kalinya tidak akan sama dengan A dot B dulu, baru dikalikan dengan vektor C. Selanjutnya, perkalian skalar dua vektor ini tidak memiliki elemen identitas maupun elemen inverse. Sekarang kita masuk ke contoh. Misal kita diberikan vektor A dan vektor B sebagai berikut, dan diketahui bahwa dua buah vektor itu saling tegak lurus atau ortogonal, kita diminta menentukan nilai K.
Kita hitung dulu A dot B, tadi rumusnya adalah yang X kalikan X, begitu pula yang Y dan juga yang Z, lalu kita jumlah. Berarti 2 kali K, 2K, min 1 kali 1, min 1, 3 kali 5, 15. Kemudian ini semua kita jumlah menjadi 2K ditambah 14. Selanjutnya, karena kita ketahui bahwa A dan B ini saling tegak lurus atau ortogonal, maka hasil dari perkalian skalar dua vektornya sama dengan 0. Berarti 2K ditambah 14 nilainya sama dengan 0, 2K sama dengan min 14, atau kita peroleh nilai K sama dengan min 7. Berikutnya, kita masuk ke materi sudut antara dua vektor. Ingat-ingat lagi tadi A dot B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B kali kosinus theta. Kalau kita nanti mau mencari besar sudut theta, berarti nanti bisa kita dapatkan dengan membagi hasil kali A dot B dengan panjang vektor A dan juga panjang vektor B. Di mana A dot B tadi rumusnya adalah X1, X2 tambah Y1, Y2 tambah Z1, Z2. Sedangkan panjang vektor kita tinggal masukkan rumus dari panjang vektornya. Berikutnya, kita masuk ke contoh soal. Misal kita diketahui vektor A dan vektor B sebagai berikut, kita diminta menentukan besar sudut antara vektor A dan vektor B. Maka yang pertama kita lakukan adalah menghitung hasil dari perkalian skalar dua vektor tersebut. 2, 1, min 3 kita kalikan dengan min 1, 3, min 2. Berarti 2 kali min 1, min 2, ditambah 1 kali 3, 3, ditambah min 3 kali min 2. Hasilnya 6, sehingga kalau ini kita jumlah, hasilnya sama dengan 7. Selanjutnya kita mencari panjang vektor A, berarti akar dari 2 kuadrat tambah 1 kuadrat ditambah min 3 dikuadratkan. Berarti ini 4 ditambah 1 ditambah 9, atau 14 di akar. Dengan cara yang sama, kita hitung untuk panjang vektor B, akar dari min 1 dikuadratkan, tambah 3 kuadrat, tambah min 2 dikuadratkan. Sama ya, 1 tambah 9 tambah 4. Di akar hasilnya adalah akar 14. Kemudian kita menggunakan rumus bahwa kosinus theta adalah A dot B dibagi panjang vektor A kali panjang vektor B. Berarti 7 dibagi dengan akar 14 kali akar 14. Sehingga kita peroleh setelah disederhanakan menjadi setengah. Theta adalah sudut yang nilai kosinusnya sama dengan setengah. Ini adalah sudut istimewa, yaitu hasilnya 60 derajat. Kalau misalnya angka yang di sini bukan setengah tetapi angka lain, teman-teman juga bisa menghitungnya menggunakan kalkulator, yaitu menggunakan cosinus inverse atau arcus cosinus. Jadi, besar sudut antara vektor A dan juga vektor B ini sebesar 60 derajat. Baik, sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video berikutnya.